Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa jemaat online yang menyaksikan tayangan secara online dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari hati kita malam hari ini, saudara yang online, saudara yang onsite berada di gedung gereja ini. Mari malam hari ini angkat suara penyembahan kita. Kita tahu pada saat kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita. Roh Kudus yang akan mengurapi kita dan memberikan kita kekuatan baru. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu,
cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara bersuka, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu
cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta sempurna. Kami butuh Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, membawa pujian di hadapan tatamu, di hadapan kemuliaan-Mu. Kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian kami, membawa syukur kami. Sebab Kau Allah Immanuel, Engkau Allah yang ada. Kau sanggup menolong kami, Engkau Allah yang kami puja. Mari malam hari ini saudara, mari yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan. Mari malam hari ini yang memerlukan Tuhan dalam hidupmu, engkau yang mengakui bahwa aku perlu Engkau Tuhan, angkat tanganmu. Selama hidupmu, mungkin sepanjang tahun ini, selama setahun ini, engkau banyak mengalami kehilangan momen-momen bersama Tuhan. Engkau banyak mengalami rasa yang dingin dan engkau merasa Tuhan itu begitu jauh. Dan biarlah malam hari ini Roh Kudus melawat, memulihkan. Roh Kudus mengembalikan api itu. Rabataka sikini ala rabala rabasanda taka rabala 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 rabasanda. Kita karabala rabala 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 rabaya rabala rabasande. Terima kasih Tuhan.
Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan aku kasihmu. Sekalipun kita hari ini dalam lembah kelam, Kau tak pernah tinggalkan kami, Roh Kudus. Untuk kebaikan-Mu mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Mari buka hatimu. Dia seperti air, Dia seperti angin, Dia seperti api. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan. Mari angkat tanganmu, saudara berdiri, saudara di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan. Bersama-Mu.
Terima jamahannya, terima urapannya yang baru. Roh Kudus mengalir, mengalir. Jamaah, jamaah, tidak ada yang terlewatkan. Kami perlukan malam ini Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kita jiwa yang dahaga dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita bergandengan tangan saudara. Kita minta lawatannya malam hari ini. Engkau mungkin yang mulai suam-suam kuku, engkau yang mulai merasa jauh dari Roh Kudus. Mari kita bergandengan tangan, keluarga-keluarga bergandengan tangan. Kita minta malam hari ini Roh Kudus melawat kita. Rataka sikini ramala 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 ramasani. Rabataka ramala 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 ramaya ramala ramala ramasani. Kita perlu Roh Kudus, engkau perlu. Ala rabasikini ala ramala 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 ramaya ramala ramala. Mulai engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mulai dipenuhkan kembali, dipenuhkan kembali. Kiala ramala ramasyanda taka ramala ramasani. Lawatan terjadi malam hari ini. Selama engkau membuka hati, Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Dia akan masuk, dia menjamah, dia memulihkan. Kiala ramala 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 ramala. Terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Larabasyanda karabala rabala rabasyanda larabala rabala 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 rabaya. Kiala rabala 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 rabasyanda larabala rabala rabasande. Kiala rabala 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 rabaya rabala 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 rabala. Haleluya. Shala rabala 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 rabala.
Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. I need you, Lord. I need you, Lord. More than anything, more than my life, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than anything, more than my life, I need you, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. I need you, Lord. I need you, Lord. More than anything, more than my life, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than anything, more than my life, I need you, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. I just want to worship you. Holy Spirit, come. Mari sembah Dia. Sembah Roh Kudus.
come, Holy Spirit. Thank you for your coming, Lord. I know you are here. Kami tahu Engkau di sini. Kami tahu Engkau sedang bergerak. Kami tahu Engkau sedang memulihkan kami. Sikir arakaya masikir. Orapa kata karawasikir. Orapa kata karamasyaka. Mengapa Engkau bersedih, anakku? Kuneta kayir kuneta hayya sikir. Sebab penderitaan yang kau alami ini adalah penderitaan biasa. Orapa kata karamasyik. Dan Tuhan akan memberi kekuatan saat engkau berada di titik nol. Kita karabogateke. Ini kiara pukurara yes sekarang kaya. Bukankah aku Immanuel ada bersamamu? Kita kaya rokoteke. Miliki sukacita ilahi yang aku sudah berikan. Kita kaya rakota kira masih kira. Sebab aku pergi kepada Bapa, sikene kira koya kaya ya. Dan kepadamu ku tinggalkan damai sejahteraku. Kita kira koya kesikara masih. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidaklah sama dengan yang dunia berikan. Ore pakaya masih kira. Janganlah takut anakku, sikene hayya rako sikere. Aku besertamu selalu. Redakaya masih sikere. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memberi kami kekuatan baru. Berkata-katalah kami ini mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Sudah 10 hari kita menanti-nantikan lawatan daripada Roh Kudus. Kita napak tilas ini ceritanya ya. Tetapi kita setiap hari pasti bisa dilawat oleh Roh Kudus. Setelah hari ini janganlah kita undur. Tidak lagi memperhatikan Roh Kudus. Tidak lagi memerlukan jamahannya. Tetapi tetap melekat padanya. Tetap menyadari bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ada Immanuel, Allah sendiri yang beserta kita. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas. Bukan berarti 3 Allah tetapi 1 Allah, Adonai Echad. 1, tapi 3 pribadi saudara-saudara ya. Memang sulit untuk dimengerti, jadi percaya saja. Kalau pengen lebih mengerti, masuk sekolah STT. Kok diem semua? Nanti saya ajarkan ya. Oke. Ini hari terakhir kita napak tilas dari lawatan Roh Kudus. Saya akan memberikan teori sekaligus nanti praktek ya. Kita hanya punya waktu 25 menit, enggak masalah. Saya yakin cukup. Saya akan mengajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kita sudah 9 hari diajar oleh bermacam-macam dosen, saya katakan demikian karena mereka juga pengajar. Dan tentunya saudara sudah penuh ya pengajarannya. Tetapi saya mau kembali untuk mengajarkan 9 karunia Roh Kudus. Dan apabila saudara juga jemaat maupun hamba-hamba Allah yang melayani di tempat ini punya minimal 1 karunia saja, maka kita ini akan menjadi gereja yang berdampak. Katakan amin. Jadi jangan dipendem ya saudara. Saudara kan ngerti perumpamaan tentang uang mina. Ketika ada juragan yang mau keluar kota,
dan menitipkan 10 mina kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih 10 mina, ada yang dikasih 5 mina, ada yang dikasih 1 mina. Yang 10 mengerjakan sehingga berlipat ganda menjadi 10 mina lagi, jadi 20 mina. Maka dia akan diberikan kekuasaan atas 10 kota, saudara ya. Yang 5 mina menjadi 5 mina lagi, jadi 10 mina, akhirnya dikasih kekuasaan atas 5 kota. Tetapi yang 1 mina ngomong, aku tahu Tuhan ini orang yang jahat. Aku pendem, aku sembunyikan 1 mina ini. Jadi tetap 1 mina, akhirnya tuannya berkata, ini kamu ini orang yang jahat ya. Mestinya kamu bisa menjalankan 1 mina ini kepada orang yang menjalankan uang sehingga bisa ada tambahan nilai. Tetapi kamu enggak, dipendem saudara. Akhirnya apa? Yang 1 mina disuruh berikan kepada yang 10 mina. Dan terhadap yang 1 mina dihukum, dimasukkan ke dalam lautan api. Saudara enggak mau kan? Cuma punya 1 dipendem pisan saudara-saudara. Cuma punya 1 disembunyikan pisan. Cuma punya 1 saudara enggak mau bagikan saudara. Tetapi ketika membagikan maka akan bertambah-tambah hikmat Tuhan itu. Amin saudara-saudara. Halo, mau membagikan? Mau berkarya untuk Tuhan? Amin. Mau gereja ini bertumbuh, berkembang? Amin. Tidak hanya ini saja. Saat-saat ini tadi ketika pagi ada lawatan Roh Kudus, Bu Esther melihat penglihatan bahwa banyak jiwa-jiwa dalam kegelapan yang membutuhkan terang, ya. Karena temanya pagi tadi masa penuaian. Nah, kita ada di masa itu, saudara. Kita melihat ladang-ladang sudah menguning, saudara. Banyak orang yang membutuhkan doa saudara. Banyak orang yang membutuhkan kesaksian hidup saudara. Bagaimana pertolongan Tuhan atas saudara. Dan saudara pendem. Salah saudara-saudara. Kita bisa disalahkan sama Tuhan. Tetapi nyatakan ketika engkau 10 hari ini berdiam di tempat ini, menerima lawatan Roh Kudus, menerima firman, menerima karunia. Jangan menang baik terus dipendem. Ah, sudah. Enggak saudara. Nanti hari Senin kami mulai buka mezbah doa jam 10. Akan saya bawa orang-orang sakit, orang-orang yang maaf enggak bisa jalan. Itu praktek. Halo? Jangan besok Senin terus gak ono sing teko ya. Halo? Hah? Cuma aku ambil Pak Henry tok, kon praktek. Tak kasih bawa orang yang gini. Praktekan. Sudah 10 hari kuliah. Diuji kan? Halo? Mau? Halo? Jangan lari ya. Nanti tak kunci. Ya toh? Kalau ada orang yang pikirannya enggak beres itu layani saudara-saudara. Supaya membuktikan saudara 10 hari di sini enggak sia-sia. Amin. Makanya kita belajar karunia-karunia, ya. Ada 9 karunia dibagi 3. Kalau saudara nanti mau baca di rumah itu dari 1 Korintus 14 ya. Tapi saya akan cepat saja. Karunia pernyataan, ya. Yaitu kuasa untuk mengetahui. Atau dikatakan word of wisdom atau apa? Karunia hikmat. Contoh dalam Alkitab itu Yakobus 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 5. Karunia hikmat. Yuk, saudara baca 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Misalnya saudara menerima suatu masalah. Tentang apa saja? Tentang ekonomi, tentang rumah tangga, orang mau bercerai,
Apalagi tentang masalah-masalah pertikaian sanak saudara karena warisan dan sebagainya. Saudara perlu apa? Hikmat. Dan hikmat yang bagaimana? Kita buka Efesus 1 ayat 17. Jika kamu kekurangan hikmat, Yakobus 1 ayat 5 mengajar bahwa minta kepada Allah, kasih aku hikmat. Ya. Efesus 1 17. Efesus 1 ayat 17. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi hikmat itu bisa diminta saudara-saudara dan diberikan. Jadi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, saudara pasti nanti akan heran ya, kok bisa ya aku menyelesaikan masalahku ini? Kok bisa ya aku punya kata-kata seperti ini, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, karunia pengetahuan, ya. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus 12 ayat 8. Memang banyak ayat. Saudara enggak perlu catat karena nanti di YouTube bisa saudara lihat kembali. 1 Korintus 12 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Mungkin pengetahuan saudara terbatas, saudara bukan lulusan S1, mungkin saudara hanya S1 SD, S1 kan ya, S2 SMP ya, S3 SMA ya. Dulu enggak tahu, sekarang kelas 16, kelas berapa lagi enggak ngerti saya. Mungkin saudara bingung, kok bisa ya aku bisa punya pengetahuan. Memang saat ini gampang, tanya sama ini kan, ya kan. Tapi bagaimana saudara bisa memikirkan bahwa kata-kata di dalam gadget saudara ini benar apa salah? Tetapi di sini saudara bisa mendapatkan karunia pengetahuan yang diberi oleh Tuhan sendiri. Amin, saudara-saudara. Saudara bisa tahu hal-hal yang tersembunyi, ya. Hal-hal yang engkau seharusnya harus menempuh pelajaran, tetapi ternyata engkau bisa tahu. Ya. Yang ketiga, yaitu karunia membedakan roh. Hari-hari ini itu banyak, pokoknya pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu. Nah, saudara harus berhadapan dengan orang ya. Misalnya kalau berdagang ya, saudara diajak kerjasama gitu ya. Atau saudara punya sebuah toko ya. Terus orang itu membeli atau menawarkan barang. Nah, ini jika saudara punya karunia membedakan roh, saudara akan peka ya. Saudara akan tahu, iki ono roh penipu. Ini nanti akan seperti ini. Roh ini orang enggak tegas. Kalor dan ngidul, roh bimbang ya. Minta sama Tuhan karunia untuk membedakan roh. Karunia ini diberikan saudara. Kalau saudara enggak minta, ya salahmu dewe. Karena apa? Cuma minta. Kalau saudara buka toko, kalau saudara mau buka usaha hari-hari ini, enggak gampang. Minta hikmat Tuhan. Boleh enggak Tuhan aku buka warung? Warung apa? Tempe penyet. Ya kan? Tanya, boleh enggak? Mungkin Tuhan kasih hikmat. Kulak tempe di Malang misalnya. Diberi hikmat itu. Tetapi kalau saudara enggak ngerti, mungkin saudara bikinnya tempe yang ya mungkin enggak enak dan sebagainya ya. Minta hikmat sama Tuhan. Disinilah pentingnya karunia kita bisa membedakan roh, spirit. Ya. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10.
Yuk kita baca 1, 2, 3. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelepasan kepada kuasa-kuasa jahat harus mempunyai karunia untuk membedakan roh. Kalau enggak tahu ini rohnya sudah pergi apa belum, saudara? Ya, rohnya masih ada tapi pura-pura sudah keluar, saudara-saudara. Bagaimana saudara bisa memiliki ini kalau saudara enggak pernah berlatih? Ya, 3 hal ini. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Itu merupakan karunia penyataan atau kuasa untuk mengetahui. Kalau saudara memiliki 3 ini aja, oh gereja itu sangat terbantu saudara-saudara ya. Gereja sangat membutuhkan peranan saudara ini ya. B, tadi A ya. B, karunia kuasa, yaitu kuasa untuk melakukan, punya otoritas untuk melakukan, punya kuasa. Yaitu karunia kesembuhan. Lah ini yang sering diminta banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan. Paling gampang soalnya, paling kelihatan. Nggak usah belajar angel-angel. Caranya gimana? Pergi ke rumah sakit. Loh ya toh, gampang. Pergi ke rumah sakit pada jam besuk saudara. Tapi sekarang masalah ya, nggak boleh masuk. Ya, tapi kita bicara sudah nggak ada pandemi, katakanlah demikian. Oke deh, kalau enggak ke rumah sakit, pergi ke rumah orang yang sakit. Mungkin saudara takut COVID, ya pakai APD saudara-saudara ya. Yang penting gini, saudara punya iman enggak? Ya kan? Jadi disinilah karunia kuasa kesembuhan ya. Kisah Rasul 3 ayat 16 kita baca. Ini yang paling sering diminta orang ya. Paling gampang. Dulu ke rumah-rumah sakit, tumpang tangan atas orang-orang sakit di rumah sakit. Ya namanya aja rumah sakit. Ya pasti banyak orang sakit. Dan terjadilah kesembuhan ya. Atau KKR, kesembuhan ilahi. Saat ini ada seorang pastor yang dengan penuh iman pergi ke jalan-jalan ya tumpang tangan. Karena apa? Sudah dikasih kuasa kok. Yang menyembuhkan itu bukan saudara. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Amin. Saudara cuma alat doang. Dalam nama Yesus sembuh gitu aja. Soal sembuh enggak sembuh bukan urusan saudara ya. Tadi kisah 3 ayat 16. Kisah Rasul 3 ayat 16. Itu karunia kesembuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini paling gampang, ya, nggak perlu angel-angel. Siapa di sini punya anak yang sakit? Oh, ada ya? Oke. Saya juga punya PR. Jemaat yang anaknya itu cerebral palsy ya, jadi cedera otak. Di mana ia sangat membuat tidak enak karena terantum. Terantum itu apa? Luapan emosi yang tidak terkendali. Sehingga sebagai orang tua itu sangat terganggu. Karena apa? Masak tidak bisa, pergi tidak bisa, ya tidak bisa apa-apa. Terlebih anak ini terus memukuli diri sendiri sampai meripatnya itu enggak lihat. Nah tambah nemen meneh, karena dia enggak bisa melihat, low vision, hanya melihat sedikit remang-remang. Saya ke rumahnya itu loh, tahu-tahu dia nabrak tembok, blek. Ini benar-benar low vision ya. Saya melihat sedih saya ya. Saya ikut empati ya. Saya bayangkan nek aku ngono iku piye. Jadi dia gandoli baju mamae ya.
ke sana-sana, aduh aku ndak bisa kerja dong. Masa ndak bisa saudara ya? Rasanya dunia hampa gelap. Saya minta hikmat sama Tuhan, ya apa ini Tuhan? Aku harus menolong iki ya apa? Ya sudah tahu semua mesti berdoa, Bu, berdoa. Iya itu kata-kata yang paling gampang, mari kita doakan. Gampang toh? Tapi saudara doa apa enggak? Itu masalahnya, ya kan? Doa cuma ewes gini, enggak ada empati. It doesn't work anything. Maka saya pikir-pikir gini, enggak bisa ini ya. Cuman gini doang enggak bisa ya. Kalau kami datang, beliau bilang 2 hari dia tenang. Tapi setelah 2 hari terantum maneh. Lah masuk kita datang terus? Ya enggak mungkin kan? Akhirnya saya punya inisiatif. Oh, Tuhan ngomong. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Gimana itu lagunya? Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Jadi ini sekaligus karunia hikmat datang. Taruh dia di dalam hadirat Tuhan. Loh endi? Ya di mesbah doamu. Ketika engkau punya mesbah doa, ketika banyak orang berdoa tentang sesuatu hal, aku hadir. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Aku siapa? Tuhan Yesus. Saya katakan, yes. Jemputan. Ya kan, enggak mungkin digonceng, ya kan? Seminggu sekali aja. Jemputan. Oke, siap. Dan anaknya mau. Dan singkat cerita ketika sudah 2 kali pertemuan membaik. Sudah bisa tidur. Ya. 3 kali pertemuan itu yang terjadi adalah perubahan seluruh keluarga. Hebat enggak Tuhan Yesus? Bukan saya yang hebat loh, no. Saya cuma bawa dia ke hadirat Tuhan. Saya cuma agen saja ya, bawa ke hadirat Tuhan. Ternyata anaknya yang pertama di luar kota itu biasanya itu gak tahu nelepon, gak tahu WA, don't care lah sama mama. Mamanya janda pisan ya. Ini lain kali orangnya tak bawa sini suruh saksi ya. Ternyata mulai WA dan mulai mau ngirim uang untuk mamanya. Hebat enggak? Padahal biasanya enggak mau tahu deh, kepahitan. Yang anaknya nomor 2 juga mau denger khotbah. Biasanya kepahitan sama pendeta. Pendeta-pendeta zaman sekarang ini bikin kepahitan memang ya. Mungkin ya enggak tahu lah, pendeta ini pahit juga mungkin ya. Karena kurang ditinggal dalam hadirat Tuhan juga mungkin ya, bola. Dia kepahitan sama pendeta karena pendetanya itu berbuat sesuatu yang gak masuk akal gitu loh ya. Akhirnya dia dengerin khotbah dikerasno, mah dikerasno katanya. Jadi dia mulai juga masuk hadiratnya Tuhan. Karena apa? Lihat adiknya ini disembuhkan, amin. Memang bukan terus jadi orang yang seperti kita normal gitu ya. Tetapi dia sudah tidak terantum ya. Dia sudah punya jadwal yang normal ya. Dia 6:30 malam sudah bubuk dan dia bisa ditinggal masak dan dia bisa duduk dengan manis sehingga orang tuanya itu bisa beraktivitas. Dan herannya ekonomi janda ini dipulihkan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi disinilah saudara-saudara, ada di antara kita di dalam mesbah itu yang punya karunia untuk kesembuhan.
I don't know who is, I don't know. Tetapi setiap kita bisa dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan. Maaf, saya enggak panggil hamba Tuhan terkenal, enggak. Ya murid-murid biasa, orang-orang biasa ini, saudara-saudara. Tetapi di situ, ketika meminta dengan serius, karunia itu diberikan. Karunia kesembuhan. Engkau yang saat ini di rumah punya tanggungan, orang tua stroke, siapa di sini ada? Mertua stroke, nek stres itu stroke, suwe-suwe stop. Kan belum stop kan? Masih stroke. Tumpang tangan. Minta karunia kesembuhan sama Tuhan. Tumpang tangan oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Pasti sesuatu terjadi. Amin saudara-saudara. Yang kedua yaitu karunia mujizat. Nah ini juga sering dipengeni orang ya. Dipengeni pelayan-pelayan Tuhan bikin mujizat. Dari tidak ada menjadi ada. Cepet aja ya. Karunia iman saudara-saudara. Andai kata kamu punya iman sebiji sawi saja, katakan kepada gunung ini pindah, maka ia akan pindah. Dan itu temenan, bukan oh itu gunung persoalan, oh itu gunung masalah. Bukan, no. Ada sebuah gunung di Mesir namanya Gunung Mokatam. Itu pindah tenanan saudara-saudara. Nanti baca lihat di Google ada. Itu karunia iman. Jadi ada karunia kuasa, yaitu kuasa untuk melakukan kesembuhan, mujizat dan iman. Ya. Yang terakhir yaitu karunia penyampaian ilahi. Ya, ini kuasa untuk berkata. Ya. Yaitu apa? Karunia untuk nubuat, untuk bernubuat. Kemudian karunia bahasa roh, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa yang kamu sendiri nggak ngerti gitu ya. Yang ngerti hanya Tuhan saja. Yang ketiga yaitu karunia untuk menafsirkan bahasa roh ini, yaitu ketika seseorang itu berbahasa lidah, engkau tiba-tiba saja bisa menerjemahkan gitu ya. Ada orang yang berbahasa tahu-tahu bahasa India, tahu-tahu bahasa Cina, tahu-tahu bahasa Arab ya. Dan orang yang mungkin di situ lewat orang Arab bisa, loh kamu ini ngomong apa? Aku kok ngerti ya, padahal yang ngomong gak ngerti gitu. Nah, maka dari itu adalah karunia penyampaian ilahi, yaitu kuasa untuk berkata-kata. Jadi karunia untuk bernubuat. Nah, setelah saudara ngerti yang 9 ini, yang malam ini saya mau latih adalah karunia untuk bernubuat. Kemarin kita sudah latihan karunia bahasa roh ya, benar? Dilatih, dibaptis Roh Kudus, terus ngomong bahasa roh. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Yang belum bisa, latihan sendiri di rumah. Ya, minta, aku ini pengen bahasa roh. Ya, saya dulu bahasa rohnya pertama cuma gini loh. Dada, iki apa ya kok bahasa roh kok dada ini sapa sing tak dadai ndak ono. Saya mendengarkan di gereja, bahasa rohnya kok bagus-bagus gitu ya. Saya kepengen loh kayak gitu ya. Tapi belum bisa, ya enggak apa-apa bisanya ya dada. Tapi ketika hari Minggu saya minum tubuh dan darah Yesus ya, saya imani ya. Saya minta karunia bahasa roh yang baik. Setelah saya minum, saya bisa berbahasa lidah yang seperti sekarang ini. Amin. Jadi jangan putus asa. Ketika karunia ini masih belum kamu terima, minta terus. Pasti dikasih. Amin saudara-saudara. Itulah ciri khas orang Pentakosta. Orang-orang dengan karunia-karunia Roh Kudus yang tidak usah banyak mikir, tapi laksanakan. Amin. Karunia ini hanya diberikan. Kamu gak usah melakukan apa-apa, tapi kamu harus melaksanakan. Itu karunia. Tetapi buah Roh Kudus, engkau harus melaksanakan. Engkau bukan minta. Buah Roh Kudus apa? Galatia 5 itu. Ayat 6 mulai itu. Kasih. Bagaimana kamu minta kasih? Allah itu kasih.
Kalau Allah sudah ada di dalam dirimu, ketika engkau mengaku percaya Yesus Tuhan, Roh Kudus ada di dalam dirimu, engkau berarti sudah punya kasih. Engkau yang dulunya pelit, jadi tidak pelit. Ada yang gitu? Di sini ada Paman Gober, katanya kemarin yang pelit itu namanya Paman Gober. Iya kan, di youth itu kemarin ya. Tapi kalau Paman Gober sudah tidak pelit, namanya bukan Paman Gober, saudara-saudara ya. Tak tahu dikasih nama yang lainnya. Sukacita, ya saudara biasanya melo, kemudian untuk bersukacita bagaimana? Harus melaksanakan, mengerjakan, harus berusaha. Sudah, aku nggak mau memikirkan yang sedih-sedih, aku memikirkan semua yang indah, yang agung, yang mulia, yang murni, yang manis didengar. Dengarkan itu, maka sukacitamu akan kembali. Amin. Tapi ketika engkau senang lihat TV yang nangis terus, ya engkau sedih lagi. Ya, itu damai sejahtera. Engkau yang harus mengusahakan damai di rumahmu. Kalau piring terbang terus, bagaimana bisa ada damai, saudara? Pecah kabeh. Tidak bisa. Engkau harus mengusahakan damai, artinya apa? Sing waras ngalah. Kalau yang satu ya cuek kayak trompet gitu ya, kayak sangkakala gitu ya, menengok. Jangan kamu juga kayak sangkakala, kan tawuran saudara-saudara ya. Kesabaran, nah ini, kesabaran itu adalah ilmu tingkat tinggi. Terus belajarnya setiap hari, ujiannya setiap saat. Ya itu, kesabaran. Kemurahan, tadi sudah disinggung kan, harus murah hati. Kebaikan, berbuatlah tetap baik, meskipun kamu dijahati orang, tetap baik. Kesetiaan, nah ini sudah luntur ya. Dalam rumah tangga kesetiaan, komitmen bisa melehar saudara. Ini harus diusahakan. Suami istri harus mengusahakannya untuk tetap setia. Amin. Saya ini kemarin dikomplain umat, saya enggak ngomong siapa itu ya. Tapi karena istrinya ini pergi merawat ibunya yang sakit, enggak mulai-mulai saudara-saudara. Marah dia. Aku melok dimarahi. Ya. Gimana ini? Ya salah juga toh. Hai istri-istri, di sini ada istri. Termasuk aku ada loh ya. Aku lek pergi Australia sebulan, marah suamiku. Makanya sekarang aku komitmen. Nek dia enggak pergi, aku juga enggak pergi. Jadi kita pergi sama-sama. Amin. Gak usah pergi dewe-dewe. Halo? Kok sepi kabeh apa sih? Rasa-rasanya istri-istri seneng pergi dewe ben, ha? 7 bulan loh, lek 7 bulan lah sakno ya. Bertobat ya, bertobat. Kelemah lembutan. Ini yang belum menikah ini ketawa-ketawa, makanya nek menikah itu gitu, ya toh. Nggak bisa kamu pergi 7 bulan di luar pulau pelayanan alesane, terus suami istri mbok tinggal, no, terus dikasih makan apa mbok gak ro, pokoknya wis tak kasih beras 1 karung, iwak asin 1 karung gitu. Emang kucing? Halo? Enggak kan? Kelemah lembutan. Ya, ini sudah tahulah kelemah lembutan, enggak usah diuraikan. Penguasaan diri. Ini semua buah roh. Penguasaan diri itu susah ya. Orang yang menguasai diri itu seperti orang yang merebut kota. Ya, kita sudah belajar semuanya ini. Buah roh ini bukan diberi. Tapi kita yang melaksanakan, kita yang mengusahakan, kita yang melakukan, bukan Tuhan. Halo? Tuhan beri aku roh kesabaran. Oh, keluarlah tukaran ambil orang. Ayo. Enggak percaya, cobaan. Tuhan, hari ini aku mau sabar ya. Tak jamin pulang itu anakmu atau anjingmu bikin kamu enggak sabar. Halo? Ya kan? Karena itu kamu yang harus melakukan. Tapi karunia ini pemberian. Seharusnya kita ini tidak layak diberi kasih karunia oleh Tuhan. Sebetulnya kita harus mati. Tapi Tuhan mau mati untuk kita. Ya, itulah karunia. Judul karunia itu. Hadiah yang tidak pantas kita terima. Tapi kenapa saudara diberi karunia? Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 1.
Nah, sekarang saya mau ngajar. Aku kan ngajar. Sekarang tadi ini teori, sekarang praktek. Cari orang yang enggak kenal. Berhadapan-hadapan, enggak usah deket-deket, tetap jaga jarak. Enggak usah ditanyai, mau didoakan apa. Tapi minta Roh Kudus, beri aku karunia hikmat. Aku harus mendoakan apa kepada temanku ini ya. Tanya nama boleh, tanya nama. Si A ini ada masalah apa ya Tuhan? Aku mau mendoakan dia. Nah, terus gantian, si A sama si B ya. Terus tanya, ini tadi kan doakin dulu gitu loh ya. Satu ini doakan dulu gitu ya. Diem aja, nggak usah ngomong bener tak salah. Terus si B ganti mendoakan. Ngerti nggak maksud saya? Halo? Ngerti? Ya sekarang kalau ngerti, cari teman. Setelah ini saya akan mengundang saudara untuk menerima pengurapan minyak. Kenapa pengurapan minyak itu fungsinya apa? Pertama untuk kesembuhan. Ketika engkau mempunyai sakit, dengan diurapi minyak, maka terjadi kesembuhan. Ya. Yang kedua untuk kecantikan. Ratu Esther itu dikasih minyak tubuhnya ya, dilabur minyak. Tetapi malam ini saya tidak mengoles seluruh wajah saudara supaya cantik, enggak ya. Sedikit aja nanti di rumah gobrot-gobrotan dewi, ya kan? Ya, gobrot-gobrotan dewi supaya kinclong. C, tadi A ya untuk kesembuhan, B untuk kecantikan, yang C untuk menahbiskan seseorang dengan jabatan tinggi. Artinya apa? Seperti minyak di kepala Harun yang janggut dan jubahnya turun, seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Berikan anugerah hidup selama-lamanya. Itu artinya pengurapan minyak. Itu terakhir. Nah, sekarang praktek dulu. Ayo cari yang enggak kenal. Nanti kalau cari yang kenal kan wis tahu ngomong. Ayo yang perempuan sama perempuan aja. Yang laki-laki cari. Cari. Enggak apa-apa kamera diarahkan ke jemaat boleh. Jangan cerita dulu ya. Jadi Benny sama Acin. Ayo Acin ke depan sama Benny situ. Saya enggak dengerin kok. Pak Saiman sama siapa? Anton ya. Ayo deketan jangan gitu. Mana bisa. Keluar dari bangku, keluar dari bangku. Nah, ini berlatih supaya tahu saudara ini punya karunia nubuat apa enggak gitu loh. Ayo cari teman. Ya, sudah mulai didoakan. Ayo jangan lama-lama, ini waktunya jalan terus. Ya tanya, enggak usah ditanyain nama tok, ayo tanya nama tok terus minta hikmat Tuhan terus doakan. Ayo 5 minute only. 5 menit saja. Seperti minyak di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah untuk memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
Jadi saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan bergantian. Gak usah tanya masalahnya, tapi nanti ditanya bener enggak gitu ya. Gak apa-apa, anak-anak pun bisa dipakai oleh Tuhan ya, dapat karunia untuk bernubuat. Sesuai Yoel 2:28 ya. Anak teruna-terunamu akan bernubuat ya. Ini kan bisa kenal. Ini sama ini sama ini. Ini enggak kenal kan? Diem soalnya. Itu doa no. Ini doa no. Ngetes kan? Kamu punya karunia apa? Itu sini, ini situ. Nah, ini sini kan enggak kenal. Ayo sama Om. Dites kamu. Om punya masalah apa?
Yang sudah selesai bisa kembali menghadap ke depan. Tapi sebelumnya ditanya, bener enggak itu? Betul enggak itu? Ditanya, betul enggak yang didoakan sesuai keperluanmu gitu ya. Kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita akan maju satu persatu. Saya urapi supaya tertib dari kiri terus balik ke kanan ya. Nggak usah maju semua, tetapi satu persatu. Para-para akan membawa pertobatan bagi banyak bangsa. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Terima urapan baru. Terima urapan baru. Kau akan melayani Tuhan dengan kuasa yang baru dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Segala yang kau kerjakan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, taklukkan segala pikiranmu kepada Kristus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru, urapan kekuatan, urapan sukacita. Amin. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan baru. Terima urapan baru. Urapan yang membuat engkau sukses, berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima urapan baru. Karena engkau bisa melayani Tuhan dengan baik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan baru yang membawa keberhasilan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Terima urapan baru, urapan kesembuhan, urapan doa dalam nama Yesus. Terima urapan baru, pikiran-pikiran yang diperbarui, usaha baru dalam nama Yesus.
Terima metanoia, pikiran-pikiran baru, hati baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru. Dalam nama Yesus, terima urapan baru. Talenta-talentamu diperkembangkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru. Dalam nama Yesus, hidupmu dipulihkan. Terima urapan baru, urapan keberhasilan sebagai hamba Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru. Mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Terima urapan baru. Urapan yang membuat kau kuat, berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terimalah urapan baru. Urapan yang memerdekakan kamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tinggalkan hidup lamamu, terima urapan baru dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang kerja engkau diberkati dengan suara, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau. Engkau mulai melayani Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru. Engkau melayani dengan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan daging. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, engkau dipakai Tuhan lebih indah lagi. Perkembangan talenta-talentamu dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Silakan. Dalam nama Yesus. Terima urapan baru, urapan kasih, urapan kekuatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima urapan baru, urapan yang membebaskan engkau, urapan yang otoritas ilahi dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, terimalah urapan baru, urapan kesempurnaan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru, kesehatan, kekuatan, organ-organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, terima urapan baru, urapan yang mengubahkan hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru, urapan yang memerdekakan engkau dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Segala apa yang kau usahakan berhasil dan beruntung, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru, urapan yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Urapan yang membuat engkau kuat dan berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru dalam nama Yesus. Pandai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru, urapan yang membuat engkau sukacita dan kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima urapan baru, urapan hikmat, urapan marifat dari Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru dalam nama Yesus, urapan yang menyembuhkanmu, urapan yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Yuk.
Terima urapan baru, urapan hikmat, urapan marifat, urapan keberhasilan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, Engkau akan melayani dengan penuh kuasa dalam nama Yesus. Amin, amin. Sekarang terima urapan baru, urapan kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Amin. Sekarang terima urapan baru, mana Engkau tidak lagi menuruti daging, tetapi menuruti Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru, urapan kesuksesan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa yang baru, kuasa urapan untuk melayani Tuhan dengan hati dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru, urapan yang menjadikan Engkau sukses dan berhasil dalam mengasihi Tuhan. Amin. Terima urapan baru, urapan yang membebaskanmu dari segala ikatan-ikatanmu. Dalam nama Yesus, Engkau berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Amin. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Engkau akan melihat dengan jelas karena Tuhan memberi engkau mata yang baru dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri saudara kita. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih dan anugerah-Mu. Selama malam-malam kami menantikan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk urapan baru yang Kau beri pada malam hari ini. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di mana saja Engkau mengutus kami. Sehingga kami mempunyai hati untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami bawa berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepadamu karunia-karunia Roh Kudus. Dan biarlah karunia-karunia ini menetap kepadamu. Dan Engkau melaksanakan semuanya yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya berkata, amin. Selamat malam semuanya.